Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Toila Al-Fikri akan memaparkan materi mengenai fungsi hukum dalam masyarakat. Ya, mengenai institusi sosial dan hukum. Hukum sebagai institusi sosial adalah hukum lebih daripada satu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana ia menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan hukum masyarakat, seperti mengintegrasikan perilaku dan kepentingan para anggota masyarakat, dan mengapa hukum perlu dipahami sebagai bagian dari institusi sosial. Jadi, hukum merupakan institusi sosial yang tujuannya adalah untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat dan berkaitan dengan tingkah kemampuan masyarakat itu sendiri untuk melaksanakannya. Selanjutnya juga terdapat fungsi institusi sosial dan hukum, memberikan pedoman pada anggota-anggota bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan warga, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan, menjaga keutuhan warga yang bersangkutan, dan juga sebagai pedoman masyarakat dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas di kehidupan sehari-harinya. Juga berfungsi sebagai penyatu individu-individu yang ada di lingkungan kehidupan masyarakat. Ya, selanjutnya sistem sosial dan pengendalian sosial. Di samping ketertiban dan keteraturan, juga diuraikan pula tentang sistem sosial di dalam wadah masyarakat antar individu itu sangat berhubungan. Melakukan kontak-kontak atau berbagai keperluan. Hubungan ini ternyata tidak bersifat kacau, melainkan merupakan proses yang berjalan secara teratur. Sistem sosial mempertahankan agar proses itu berjalan secara teratur. Jadi, sistem sosial di sini maksudnya sebagai suatu cara mengorganisasikan kehidupan orang di dalam masyarakat. Ada juga cara mempertahankan sistem sosial dan pengendalian sosial. Setiap sistem sosial memerlukan usaha dan cara-cara untuk mempertahankannya. Dengan kata lain, kebutuhan untuk mempertahankan diri dan usaha-usaha yang dilakukan ke arah itu adalah inherent dengan sistem sosial itu sendiri. Usaha sistem sosial untuk mempertahankan diri inilah yang disebut sebagai pengendalian sosial. Pengendalian sistem sosial di sini maksudnya adalah menyalurkan tingkah laku orang-orang agar sejalan dengan kemauan masyarakat. Selanjutnya yaitu hukum sebagai mekanisme pengintegrasian. Dalam kedudukannya sebagai suatu institut yang melakukan pengintegrasian terhadap proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, hukum menerima asupan-asupan dari bibit ekonomi, politik, budaya untuk diolah menjadi luaran-luaran yang dikembalikan ke dalam masyarakat. Wujudnya bisa berupa sengketa atau konflik. Proses-proses politik terlihat pada pembuatan hukum, undang-undang, peraturan. Hasil-hasil pembuatan hukum itu menjadi ukuran tentang bagaimana hukum sebagai mekanisme pengintegrasian akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapkan kepadanya. Ada juga fungsi hukum sebagai mekanisme pengintegrasian. Fungsi hukum sebagai mekanisme pengintegrasian mempunyai hubungan dengan sistem sosial, interaksi sosial, dan ketertiban. Sistem sosial dalam rangka pembicaraan mengenai sistem sosial ini pertama-tama dibatasi pengamatan terhadap suatu wilayah atau lingkungan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar dapat memperoleh gambaran yang seksama mengenai sistem sosial tersebut. Wilayah atau lingkungan kehidupan tertentu dapat berupa suatu desa, kelurahan, kota, bahkan di dalam suatu keluarga. Di dalam wilayah atau lingkungan kehidupan tertentu yang terbatas itulah dapat dilihat adanya sistem sosial tersebut. Di dalam wilayah atau lingkungan tersebut terlihat adanya lalu lalang hubungan serta kontrol-kontrol antara sesama anggota masyarakat. Ya, selanjutnya hukum dan rekayasa perubahan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Respon dalam sebuah pernyataan masyarakat bahwa fungsi hukum adalah social engineering atau rekayasa sosial. Dalam pemikirannya, ia menyatakan bahwa
putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan mampu merubah perilaku manusia. Selanjutnya, pernyataan Rescorround tersebut pada awal Orde Baru dibawa ke Indonesia oleh pakar-pakar hukum saat itu dengan pemikiran bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial. Pada kondisi yang demikian, maka hukum menjadi alat pengendali penguasa terhadap rakyatnya. Hukum menjadi alat legitimasi penguasa untuk berbuat terhadap rakyat. Ya, berikut materi yang bisa saya paparkan. Bila ada kesalahan dalam saya menjelaskan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Indonesia negara hukum. Wassalamualaikum.